Ini baru berusia 17 tahun dan sudah mulai mencari nafsunya sendiri. Setiap hari, gadis ini mencari pelanggan di internet. Baik itu pria muda atau pria tua yang sehat, mereka semua sama baginya. Semuanya dimulai dengan perjalanan di hari ulang tahunnya yang ke-16. Dia bertemu seorang teman laki-laki untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Karena mereka adalah orang asing, mereka hidup dengan cukup bebas dan nyaman. Pria ini berinisiatif untuk memulai percakapan dan mengenal gadis itu. Mereka berdua hanya mengatakan beberapa kalimat dan segera mengkonfirmasi hubungan mereka. Di malam hari, dia memakai riasan cantik. Dan meminta adiknya untuk mengalihkan perhatian orang tuanya. Setelah itu, gadis itu menyelinap keluar untuk nongkrong di pintu belakang. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di sepanjang pantai. Dan makan es krim bersama. Es krim terakhir ini untukmu. Rasa penasaran dan nafsunya akhirnya menjadi tak terkendali. Keduanya mesra tepat di pantai. Pria ini adalah orang pertama yang mengambil keperawanannya. Tapi setelah malam itu, mereka berdua tidak bertemu lagi. Karena perjalanan gadis itu sudah berakhir. Karena kejadian ini, membangkitkan nafsu di hati gadis itu. Di malam hari, dia mencari film romantis di internet. Setelah itu, dia secara bertahap mendapatkan keberanian dan mengambil gambar seksi untuk diposting di forum. Dan menemukan pelanggan. Setiap kali dia pergi ke pertemuan, dia mencuri pakaian bisnis ibunya. Dan memberitahu pelanggannya bahwa dia baru berusia 20 tahun. Karena pelanggannya semua orang dewasa dan berpengalaman. Kali ini, pelanggannya adalah seorang pria tua berambut abu-abu, David. Jangan melihat penampilannya yang sudah tua. Tubuhnya masih kuat dan sehat. David menuangkan segelas air untuknya. Setelah itu, mereka langsung mulai bekerja. Pengalaman ini membuatnya merasa berbeda. Karena David sangat lembut. Dan tidak kasar seperti yang lain. Dia mengambil uang itu dan hendak pergi. David memanggilnya kembali. Dan berjanji untuk terus menemukannya di lain kali. Keduanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam satu sama lain. Setelah memulai pekerjaan ini, dia menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan tidak lagi berbaur dengan teman-temannya seperti sebelumnya. Ketika semua orang bersemangat untuk mendiskusikan romansa, dia sendirian duduk di kursi di kampus dan mengkonfirmasi pesanan. Di mata ibunya, putrinya adalah orang yang penurut dan lembut. Ketika putrinya memiliki waktu luang, dia membaca buku di rumah. Jika tidak, pergi ke sekolah juga. Ibunya takut jika putrinya terus seperti ini, putrinya akan menjadi depresi. Jadi, ibunya mendorongnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk mendapatkan lebih banyak teman. Atau mulai berkencan dengan pria tertentu. Sebelum pergi, ibunya mengatakan bahwa dia tidak di rumah malam ini. Dan meninggalkan 2 kondom untuk putrinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan ibunya. Karena dia tidak sesederhana dulu. Hari itu, dia mencuri pakaian ibunya lagi dan menyembunyikannya di tasnya. Dan buru-buru minum segelas jus. Dan berkata dia harus pergi ke sekolah sekarang. Jadi hari ini, dia akan pulang lebih lambat dari biasanya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Pergi ke stasiun kereta bawah tanah, dia pergi ke kamar kecil. Berganti pakaian dan menjadi orang yang lebih dewasa. Dia check-in di hotel bintang 5. Pelanggan kali ini adalah seorang pria dengan mata biru dan janggut. Keduanya mendiskusikan harga bersama. Gadis itu berkata bahwa satu kali harganya $500. Pria itu berpikir selama beberapa detik. Oke, $500. Mereka naik ke atas bersama-sama. Pria ini terlalu kurang ajar. Dia mencari seorang wanita muda yang cantik untuk memuaskan keinginannya. Tetapi setelah pekerjaan selesai, hanya membayar $300. Bukankah dia sudah setuju untuk membayar $500 sebelumnya? Ia mengatakan bahwa, pergi. Kalau tidak, aku akan memberitahu ibumu bahwa kamu pelacur. Gadis itu marah dan meninggalkan hotel. Perilaku buruk pria ini mengingatkannya pada pelanggan sebelumnya. Seorang lelaki tua yang lembut, hangat dan gagah. Sejak itu, dia belajar dari pengalaman bahwa dia akan menerima uang sebelum bekerja. Setelah dia bertemu dengan pria kasar, dia ingat David. Dia mengirim pesan kepada David dan mengatakan bahwa sekarang dia punya waktu. Dan keduanya bertemu lagi. Ibunya ingin putrinya mendapat teman baru. Jadi ibu mengajaknya ke pesta. Kebetulan, David juga hadir. Di sampingnya ada seorang gadis muda yang cantik. Dia menatap David. Mata mereka bertemu. Tapi di tempat umum seperti ini,
David jelas tidak ingin banyak berhubungan dengannya, dan menyeret gadis di sebelahnya pergi. Gadis itu menjadi sedikit tertekan dan pergi mencari ibunya. Tanpa diduga, dia melihat ibu berbicara dengan gembira dengan seorang pria kulit hitam. Mereka tidak tampak seperti teman biasa. Dia tetap diam dan kembali ke tempat duduknya, dan tidak menceritakan hal ini kepada ayah tirinya, dan bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah pesta berakhir, David membuat janji untuk bertemu dengannya. Mereka berdua tenggelam dalam pekerjaan mereka lagi. David adalah pria yang sangat gagah. Dia selalu meninggalkan lebih banyak uang daripada yang disepakati sebelumnya. Simpati gadis itu terhadap David telah meningkat banyak. David juga tidak ingin membiarkan gadis ini pergi. Ketika David mengetahui bahwa gadis itu memiliki banyak pelanggan lain, dan merasa bahwa gadis ini menyedihkan. Dia memiliki pelanggan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa atletis, beberapa tampan. Tapi dia masih merasa sangat kesepian. Hanya ketika dia bersama David, hatinya menyala. Hubungan mereka secara bertahap melampaui tingkat pelanggan biasa. Tentu saja, berapa kali mereka bertemu juga lebih banyak. Sebelum mereka bekerja, David biasa meminta gadis itu untuk meminum 2 gelas anggur bersamanya. Pelanggan lain membuat permintaan seperti itu. Dia menolak. Tapi David berbeda. Dia senang berbicara dengannya. Dia sering duduk di sebelahnya dan mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh perhatian. Gadis itu bertanya siapa wanita di sebelah David di pesta sebelumnya. Dia mengatakan itu adalah putrinya. Dia merasa bahagia di hatinya dan tersenyum. Mereka berdua saling bercerita tentang masa lalu mereka. Seperti teman lama. Setelah mereka selesai berbicara, mari kita ke cerita utama. Tanpa diduga, tepat setelah itu, masalah terjadi. Mereka baru mesra selama 10 detik. Ketika kondisi jantung David kembali dan David meninggal di tempat. Hal ini membuat gadis itu terperangah. Dan bergegas melakukan pertolongan pertama di tempat untuk David. Namun tidak berhasil. Dia buru-buru berpakaian lagi. Dan mengambil uang di atas meja. Menatap David sekali lagi. Dan bergegas keluar dari hotel. Pria yang gagah, lembut, dan hangat padanya telah pergi. Perasaan di hatinya tidak nyaman. Sejak kematian David, dia tidak bekerja, pekerjaan ini sementara. Namun hal tersebut diketahui oleh pihak kepolisian. Mereka memberitahu ibunya tentang hal ini. Sang ibu tidak percaya ini. Putrinya jelas murid yang rajin dan baik. Bagaimana putrinya bisa melakukan pekerjaan ini? Ketika polisi mengeluarkan kamera untuk merekam kejadian hari itu, dia mengidentifikasinya sebagai putrinya. Meski begitu, ibu masih setengah percaya, setengah tidak percaya. Polisi pulang bersamanya dan menyelidiki. Mereka tidak hanya menemukan foto-foto seksual vulgar di komputer putri mereka, tetapi juga menemukan sejumlah besar uang yang disembunyikan di lokernya. Sekarang, dia sepenuhnya percaya. Di malam hari, putrinya kembali ke rumah dan segera menemukan ada yang tidak beres dengan suasananya. Sang ibu kedinginan dan menyuruh putranya tidur dulu. Kemudian dia menginterogasi putrinya dan bertanya apakah dia benar-benar melakukan pekerjaan itu. Putri tidak menyangkal. Sang ibu tidak bisa mengerti bahwa putrinya lahir dalam keluarga yang lengkap, mengapa masih melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi bagaimanapun, itu terjadi. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, sang ibu bertanya kepada putrinya mengapa dia melakukan ini. Gadis itu hanya menangis tetapi tidak menjawab. Sang ibu berpikir bahwa putrinya pasti memiliki penyakit mental. Keesokan harinya, sang ibu membawanya ke psikiater. Tapi dia sama sekali menolak untuk bekerja sama dengan dokter. Anggota keluarganya semua tahu apa yang terjadi kali ini. Bibinya dulu sangat baik padanya, tapi sekarang mereka juga sedikit waspada padanya. Suatu hari, dia membantunya merawat anak-anak. Karena gelap, tidak nyaman baginya untuk memanggil mobil untuk pulang. Jadi pamannya berinisiatif untuk membawanya pulang. Akibatnya, bibinya menghentikannya. Dan mengatakan bibinya akan membawanya pulang. Tidak hanya bibinya. Ibu kandungnya juga mulai mewaspadai putrinya. Ketika sang ibu melihat putrinya tertawa dan berbicara dengan gembira dengan ayah tirinya, dia menjadi marah dan menghentikannya. Dia merasa frustrasi dan pergi menemui psikiater. Dan menjelaskan alasan mengapa dia menjadi pelacur. Hanya karena dia ingin memuaskan keinginannya sendiri. Dia suka perasaan bertemu seseorang laki-laki. Dan menyukai mengobrolkan dengan orang lain di internet. Kemudian dia akan tersesat dalam perasaan delusinya. Itu seperti permainan. Sambil curhat, dia terus-menerus mengingat saat-saat bersama David.
Hanya ketika dia bersamanya, dia santai. Tapi sekarang David sudah mati. Memikirkan hal ini membuatnya sedih lagi. Setahun kemudian, dia akhirnya bebas dari obsesinya. Teman-teman sekelasnya tidak tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya. Semuanya seperti tidak pernah terjadi. Dia bertemu pacarnya di universitas. Tapi setelah satu malam mereka mesra, gadis itu meminta untuk putus. Karena bagaimana perasaan gadis ini saat bersama pria ini. Tidak senyaman saat bersama David. Kemudian dia membuka kembali nomor telepon yang sebelumnya digunakan untuk mencari pelanggan. Pemberitahuan di telepon datang terus-menerus. Sebuah pesan yang aneh menarik perhatiannya. Dia pergi ke kamar tempat dia biasa bertemu David sebelumnya. Tanpa diduga, pelanggan itu adalah seorang wanita tua. Dia bilang dia istri David. Wanita tua itu tidak menyalahkannya. Sebaliknya, memujinya. Karena dia melakukan pekerjaan yang diinginkan banyak pemuda. Dia menyarankan bahwa dia ingin mencari tahu bagaimana rasanya ketika David bersama gadis ini. Dan menawarkan harga yang sama dengan David. Dua orang berbaring di tempat tidur. Wanita tua itu dengan ringan menyentuh wajahnya. Dia perlahan tertidur. Ketika gadis itu bangun, wanita tua itu sudah pergi. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan. Dan memahami mitos masa mudanya. Dia hanya ingin menemukan cinta seorang ayah dari pria ini. Dan perasaan itu, dia menemukannya dari David. Dan David juga menemukan masa mudanya yang hilang dari gadis itu. Keduanya menemukan apa yang mereka inginkan satu sama lain. Itu bukan cinta. Itu persahabatan yang telah terdistorsi.